Safin, kelas 7B, nomor absen 8, kelompok 8, SMP Regina Pati, Surakarta. Halo, nama saya Yunathan Ferlian, saya absen 32. Saya kelas 7B dan saya bersekolah di SMP Regina Pati. Perkenalkan, nama saya Jackson Pratamamuti dari kelas 7B, absen 9 dari kelompok 8. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Valencia Isabel dari kelas 7B nomor absen 28 dari kelompok 8 SMP Regina Pati, Surakarta. Atas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berbatasan dengan sejumlah wilayah di sekitarnya, yaitu berupa negara dan berupa samudra. Batas wilayah di Indonesia adalah sebelah utara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Timur Leste Australia dan Samudra India. Sebelah barat Samudra India. Sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Luas Indonesia memiliki keuntungan geografis, yaitu letak wilayah yang strategis. Selain itu, wilayah Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Indonesia adalah salah satu negara terluas di dunia. Total luas 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia 1.919.440 km persegi. Jumlah pulau 17.508 pulau bentang panjang. Binatang langka asli Indonesia. 1. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera memiliki ukuran tubuh yang lebih dibandingkan dengan gajah Afrika. 2. Burung cendrawasih. Burung ini berasal dari Papua, memiliki keindahan bulu yang penuh warna. 3. Badak Jawa. Badak Jawa memiliki ciri khas bertanduk kecil. 4. Orangutan, termasuk primata yang ditemui di hutan Borneo, Sumatera, dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. 5. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera genetis yang unik. Spesies hewan ini mampu berkembang menjadi spesies lain. 6. Komodo, merupakan kadal terbesar di dunia, hanya ditemui di Pulau Komodo. 7. Elang Jawa, hewan endemik dari Jawa yang juga diasosiasikan sebagai lambang Garuda. Spesiesnya hampir punah. 8. Burung merak. Habitat burung merak hanya di ujung kulon, Jawa Barat, dan di Baluran, Jawa Timur. 9. Penyu. Jenis penyu yang ada di Indonesia adalah penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu belimbing, penyu pipih, dan penyu tempayan. 10. Anoa. Anoa adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia juga dilalui rangkaian pegunungan Mediterania dan Pasifik, sehingga membuat tanah Indonesia subur dan menjadi negara agraris. Hal inilah yang membuat Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam dan berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan, tumbuh dengan subur dan hasil melimpah. Salah satunya adalah tanaman buah. Pemerintah mendorong agar buah hasil Nusantara dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sekaligus guna peningkatan ekspor agar dapat meningkatkan pendapatan petani. Saat ini permintaan buah dan sayur cukup meningkat. Bahkan beberapa buah Indonesia makin diminati di mancanegara. Buah yang dihasilkan dari Indonesia misalnya pisang, mangga, nanas, alpukat, dan pepaya. Ekspor buah segar meningkat tinggi selama masa pandemi COVID-19. Diharapkan ekspor buah-buahan bakal terus meningkat setelah pandemi. Masyarakat meyakini konsumsi buah segar salah satu cara meningkatkan daya imun dan tetap terjaga kesehatan. Ekspor untuk buah nanas Indonesia ditunjukkan ke pasar Amerika Serikat, Belanda, Spanyol, Jerman, dan Jepang. Berikutnya pisang dan mangga ekspor ke Singapura, Tiongkok, Amerika, Vietnam, dan termasuk salak, rambutan, dan buah naga. In 2021, Indonesia will celebrate its 76th year independence from colonialism. There were many obstacles and hard struggles in achieving its existence as an independent, which has proclaimed by Ir Soekarno and Mohatta on 17 August 1945. And it was finally recognized by the world as a unitary Republic of Indonesia. In its existence and development, Indonesia has many islands and various tribes and language. Indonesia is an archipelago which consists of islands from Aceh to Papua.
with various customs and social culture as well as ethnic races in each island. Indonesian people also worship 6 religions, namely Islam, which becomes the major religious belief: Christian, Catholic, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Even though Indonesia is a pluralistic country with its ethnic, social, culture, and religious diversity, Indonesian people can live harmony and peace because they respect and tolerate each other. Indonesian adheres to Bhinneka Tunggal Ika, which becomes the guideline of living in Indonesia. Masyarakat yang sehat adalah hal yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera. Nutrisi di dalam makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat berperan sangat penting untuk kehidupan yang aktif dan produktif. Nutrisi atau gizi dalam makanan harus terpenuhi. Unsur-unsur yang terkandung dalam makanan yang sehat yang dibutuhkan tubuh antara lain, yang pertama adalah karbohidrat, contohnya beras, jagung, sagu, dan tepung terigu. Yang kedua adalah vitamin, contohnya vitamin A, B, C, D, E, tiamin, riboflavin, dan niacin. Yang ketiga adalah protein, contohnya telur, daging ayam atau sapi, makanan laut, susu, dan jeroan. Yang kelima adalah susu, contohnya susu murni, susu rendah lemak, susu full cream, susu kambing, dan susu kerbau. Tubuh membutuhkan energi agar setiap organ tubuh berfungsi dengan baik. Energi dihasilkan melalui proses metabolisme tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan sehat. Apabila kita membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, akan meningkatkan sel-sel metabolisme tubuh sehingga badan menjadi sehat. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi. Sel tubuh adalah unit terkecil untuk membentuk jaringan serta organ manusia sehingga membentuk suatu sistem organ seperti sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, atau sistem peredaran darah. Teladan Yesus untuk masyarakat Indonesia. Sebenarnya banyak sekali karakter dan sikap Yesus yang harus kita teladani. Salah satunya ialah berbelas kasih. Jika kita mencari data tentang kondisi sosial di negara kita, maka sangat mengherankan bahwa angka kemiskinan di negara kita makin bertambah terus-menerus. Kenyataan itu bisa kita lihat dengan makin banyak pengemis, gelandangan, anak kecil yang mengamen di jalan, dan bahkan banyak orang yang mengalami kekurangan gizi. Hal itu pun pernah terjadi di zaman Tuhan Yesus pada saat di dunia. Di situasi tersebut, ia tidak pernah menyalahkan siapapun, melainkan ia selalu menolong siapapun yang dijumpainya, tanpa memandang dia siapa. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Yesus yang berbelas kasih adalah kita harus saling menolong sesama tanpa melihat latar belakang mereka. Dan juga karena berbelas kasih ini tertulis dalam kitab Lukas 6 ayat 27 yang berbunyi, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.